Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online, hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Tetap ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memulai Sekolah Minggu Online dan Kak Arini sonde sendiri. Kak Arini ditemani oleh teman-teman Kak Arini. Halo. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu online dan sebelum ketong menyanyi, Kak Arini ajak adik-adik bangun berdiri semua yang di rumah dan ketong bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, kemana? Masih semangat kok? Nah setelah ketong memuji dan memuliakan Tuhan lewat lagu dan gerakan yang tadi adik-adik sudah nyanyikan dan sudah menggunakan gerakan, sekarang ketong akan bersama-sama berdoa. Semua ambil sikap doa, lipat tangan dan tutup mata. Ketong akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah memimpin kami semua dan kami sudah berkumpul di sini dan adik-adik juga sudah ada di rumah masing-masing untuk kami bersama-sama menjalankan sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati kami semua agar kami bisa bersekolah minggu dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, setelah ini ketong akan bersama-sama memuji Tuhan lagi. Jadi Kak Arini ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan ketong akan puji Tuhan dengan lagu Kubuka Alkitab. Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Ketong akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Glory. Tapi sebelum itu
Kak Arin ajak ketong semua ambil sikap doa lagi untuk ketong sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Ketong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin kami semua dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kami sudah memuji Tuhan lewat lagu dan gerakan. Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan cerita tentang firman kebenaran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberkati Kakak Glory yang akan bercerita dan juga memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Glory. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Glory. Hari ini Kak Glory akan membawakan cerita untuk adik-adik. Sudah siap untuk mendengar? Oke, kalau begitu duduk yang tenang, jangan ada yang beribut, oke? Siapkan Alkitab ya adik-adik. Oke, kalau sudah, mari kita sama-sama membuka dalam kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sekali lagi adik-adik, kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua ya. Di bawah judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya adik-adik, jadi itu adalah cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya, ada yang sudah pernah mendengar cerita 5 roti dan 2 ikan kok? Coba angkat tangan yang sudah pernah mendengar. Luar biasa, ternyata banyak. Yang belum pernah mendengar? Ternyata ada juga yang sudah pernah mendengar tapi lupa. Ayo mengaku. Wis, ternyata ada yang mengaku. Oke, kalau begitu adik-adik, hari ini kakak akan mengingatkan kembali adik-adik tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Jadi begini adik-adik, dia pun cerita waktu itu Tuhan Yesus dengan dia punya murid-murid sedang melakukan pelayanan. Mereka menyembuhkan orang yang sakit, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan di situ adik-adik yang datang begitu banyak orang. Kira-kira ada 5.000-an orang yang datang
mengikuti pelayanan yang Tuhan Yesus dengan dia punya murid-murid lakukan. Dan pelayanan berjalan sampai Tuhan Yesus dan dia punya murid-murid sonde sempat istirahat. Mereka mulai capek, mereka mulai lelah karena mereka juga tidak sempat makan adik-adik. Adik-adik harus ingat Tuhan Yesus itu selain dia Tuhan, dia juga adalah manusia seperti ketong semua. Jadi sudah pasti Tuhan Yesus juga merasakan capek adik-adik. Nah, dengan begitu Tuhan Yesus mengatakan kepada dia punya murid-murid bilang begini, "Katong cari tempat yang sunyi supaya katong bisa istirahat." Tetapi adik-adik bukan hanya karena Tuhan Yesus capek dengan pelayanan, tetapi karena Tuhan Yesus juga sedang bersedih. Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus bersedih? Kalau adik-adik baca kembali di ayat 13, di situ dibilang setelah Tuhan Yesus mendengarkan berita. Nah, coba ada yang tahu berita apa yang Tuhan Yesus dengar? Ternyata berita duka adik-adik. Berita duka yang datang dari Yohanes Pembaptis. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu yang membaptis Tuhan Yesus adik-adik. Jadi Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh Raja Herodes. Dan setelah Tuhan Yesus mendengarkan berita kalau Yohanes Pembaptis telah dibunuh, Tuhan Yesus bersedih dan Tuhan Yesus juga lelah dengan pelayanan yang begitu padat. Jadi itu yang membuat Tuhan Yesus mengajak para murid supaya beristirahat di tempat yang sunyi. Dan setelah mereka mulai berangkat adik-adik dengan perahu, ternyata orang banyak itu mengetahui kalau Tuhan Yesus dan dia punya murid-murid itu hendak pergi ke tempat yang sunyi. Dan mereka mulai mengikuti adik-adik. Mereka mulai mengikuti, mereka berjalan lebih cepat sehingga mereka tiba di tempat yang ingin dituju oleh Tuhan Yesus dengan dia punya murid-murid lebih duluan. Jadi saat Tuhan Yesus dengan dia punya murid-murid sudah mau sampai di itu tempat, mereka melihat bahwa orang yang banyak jumlahnya sudah ada di sana adik-adik. Kakak percaya sebagai murid-murid pasti mereka merasa jengkel. Mereka pasti merasa emosi karena mereka tidak bisa istirahat. Karena orang banyak sudah ada di sana. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak merasa kesal sama sekali. Tuhan Yesus malah penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang itu. Tuhan Yesus peduli dengan orang-orang itu. Karena Tuhan Yesus melihat adik-adik ada kerinduan yang besar yang datang dari orang banyak itu. Jadi Tuhan Yesus tidak beristirahat adik-adik. Tuhan Yesus malah mulai kembali melakukan pelayanan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan pelayanan terus berjalan sampai hampir malam adik-adik. Nah di situ adik-adik para murid sudah mulai khawatir. Karena apa adik-adik? Karena mereka tidak punya makanan untuk dibagikan kepada orang banyak itu adik-adik. Jadi itu membuat mereka pergi kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang seperti ini, Tuhan suruh ini orang pulang sudah. Karena katong sudah ada makanan. Di sini juga tempat yang sepi, jadi dong bisa beli makanan. Tetapi Tuhan bilang apa adik-adik? Tuhan bilang, sonde boleh, dong sonde bisa pulang dengan kelaparan. Basong yang harus kasih dong makanan. Nah di sini adik-adik, para murid mulai merasa bingung. Karena apa? Tuhan Yesus suruh dong yang siap makanan. Sedangkan dong sonde punya makanan sama sekali. Jadi Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada pada basong? Lalu salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas, dia bilang, Tuhan tadi beta lihat ada satu anak kecil, dia punya 5 roti dengan 2 ikan. Jadi Tuhan Yesus bilang, oke, kalau begitu coba bawa datang sini. Dan para murid mulai pergi ke anak kecil itu dan mereka berkata kepada anak kecil itu bilang begini, adik yang manis, kakak bisa minta kok adik punya 5 roti dan 2 ikan itu. Terus adik-adik, itu adik yang manis tadi itu dia bilang, bisa kakak. Jadi dong ame itu 5 roti dengan 2 ikan untuk kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu ternyata itu anak kecil tuh dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia kasih semua kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus berkati.
Coba adik-adik, kalau adik-adik di rumah punya sesuatu, terus ada orang yang meminta, apa adik-adik kasih semua? Atau adik-adik kasih dia sedikit, terus adik-adik dapat yang banyak? Nah adik-adik, hari ini kita melihat ketulusan dari anak kecil yang memberikan dengan tulus yang terbaik untuk diberkati. Jadi setelah Tuhan Yesus terima tuh 5 roti dan 2 ikan adik-adik, Tuhan Yesus menengadah ke langit, lalu Tuhan Yesus mengucap berkat. Di saat itu Tuhan Yesus suruh ini orang banyak dong ini duduk secara berkelompok. Dan Tuhan Yesus mulai menyuruh para murid untuk membagikan 5 roti dan 2 ikan yang tadi sudah diberkati. Dan puji Tuhan adik-adik, setelah roti dan ikan itu dibagikan dan orang menerima lalu makan sampai kenyang adik-adik, ternyata masih ada yang sisa. Adik-adik tahu ada berapa yang sisa? Ya betul sekali, ada 12 bakul penuh yang sisa adik-adik. Sangat luar biasa ya ketemu punya Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus mampu memberkati 5 roti dan 2 ikan tadi sehingga bisa dimakan oleh 5.000 orang lebih itu adik-adik. Nah adik-adik, dari ini cerita tadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada katong semua sikap peduli kepada sesama adik-adik. Dalam keadaan sesulit apapun adik-adik, Tuhan Yesus tetap mengajarkan sikap peduli. Adik-adik lihat sekarang keadaan sangat begitu sulit. Karena pandemi virus corona, katong semua sulit beraktivitas. Katong sekolah dari rumah, sonde bermain di luar rumah, katong pi mana-mana harus pakai masker, harus selalu cuci tangan, sonde bisa bersalaman, dan lain-lain adik-adik. Dan itu sangat membuat katong semua merasa sulit dengan kondisi sekarang ini. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus mau kembali ingatkan kepada katong semua, sesulit apapun yang katong pun kondisi saat ini, adik-adik harus tetap peduli kepada sesama. Dan adik-adik ingat lagi bahwa Tuhan Yesus buat mujizat kepada 5.000 orang. Katong harus ingat bahwa Tuhan Yesus juga pasti akan membuat mujizat kepada katong, dia punya anak-anak. Jadi katong sebagai orang-orang percaya harus selalu berdoa, harus selalu melakukan kehendak Tuhan, dan katong juga harus selalu berharap kepada Tuhan. Katong harus nantikan penyertaan Tuhan, katong harus nantikan mujizat Tuhan yang pasti akan nyata dalam katong kehidupan. Oke adik-adik, jadi ini cerita yang bisa dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik dapat mengerti dan adik-adik juga dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Di sini kakak ada punya 2 aktivitas untuk adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang berumur 1 tahun sampai dengan umur 6 tahun, adik-adik akan mewarnai gambar yang sudah ada di liturgi. Dan juga yang umur 7 tahun sampai umur yang ke-15 tahun, adik-adik akan belajar membuat ikan dari kertas origami. Jadi yang adik-adik butuhkan yaitu kertas origami dan juga ballpoint. Oke, kalau sudah siap kita akan masuk dalam pembuatan ikan. Oke adik-adik, kita akan melipat menjadi 2 bagian kertas origami ini. Ya, jadi seperti ini. Dan adik-adik silakan buka kembali. Dan kita akan melipat menjadi 2 bagian lagi dari sisi yang berlawanan. Seperti ini adik-adik. Adik-adik dapat membuka kembali dan adik-adik melihat ada 2 bagian lipatan. Terus adik-adik silakan membuat lipatan seperti segitiga. Seperti itu adik-adik. Dan lakukan di arah berlawanan. Ya, jadinya seperti ini. Lalu adik-adik akan melipat dari sisi bagian luar
ke bagian tengah. Ya, seperti itu. Kertas yang keluar tadi, adik-adik dapat melipatnya keluar lagi. Jadinya seperti itu, adik-adik dapat melakukannya kembali di arah berlawanan. Ya, hasilnya seperti ini. Adik-adik silakan melipat yang bagian ujung paling bawah ke bagian tengah. Ya, ini ikan yang telah jadi. Adik-adik tinggal menggambar bagian mulut, bagian mata, dan juga sirip dari ikan. Lakukan menggunakan ballpoint atau spidol ya adik-adik. Kalau sudah jadi, silakan ditunjukkan. Semoga berhasil ya adik-adik. Oke adik-adik, kita telah selesai melakukan aktivitas. Bagaimana? Seru kan? Oke, sekarang kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan. Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah yang sudah menghafal, kakak persilakan untuk berdiri. Dan kita akan sama-sama menghafal bersama dengan teman-teman kita. Markus 10 ayat 15b, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus 10 ayat 15b, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oke, luar biasa adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal. Sekarang kakak akan beri tugas lagi untuk adik-adik menghafal ayat hafalan untuk minggu depan. Oke, siap? Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 yang berbunyi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Kita ulangi, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ulangi sekali lagi adik-adik. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke adik-adik, kita akan sama-sama puji Tuhan lagu 5 roti dan 2 ikan sambil adik-adik memberikan persembahan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Lima
5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, katong sudah habis bernyanyi. Sekarang Kak Arini persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Sekarang katong akan sama-sama berdoa untuk firman yang sudah katong sudah dengar dan untuk persembahan yang katong sudah berikan. Untuk itu adik-adik semua ambil sikap doa dan katong semua akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin kakak-kakak pengajar di sini dan juga adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Kami sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Kami juga sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua agar kami bisa terus sehat, kami terus bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati adik-adik, berkati kakak-kakak pengajar dan berkati semua orang yang kami sayangi agar kami tetap dalam keadaan sehat dalam situasi yang tidak baik ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi sekolah minggu kami akan berakhir, tapi Tuhan Yesus tuntun dan bimbing kami agar di minggu yang berikut kami bisa bersama-sama melaksanakan sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum ketong berpisah, sebelum ketong mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini, Kakak Arini ajak adik-adik bangkit berdiri dan ketong akan bersama-sama puji Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, sampai di sini ketemu punya sekolah minggu ini minggu. Jangan lupa sekolah minggu depan. Shalom.